Hola amigos parantos kumahada mangos. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan part ke-6 dari serial The Gray Man. Di part ini akan menceritakan seorang gadis yang mempunyai kekuatan inosen yang bisa meramalkan masa depan, guys. Kayak apa sih kekuatannya? Kalau gitu kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai seperti biasa harap cek dulu kota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Ellen dan teman-temannya mengikuti tim Chanpi yang menunjukkan arah sampai ke sebuah kota di negeri Cina. Dan bersamaan dengan itu, Bookman pun ternyata udah diutus markas besar untuk bergabung bersama mereka. Mereka semua lalu memasuki kota yang terlihat sepi dan melihat keanehan di sana karena tak ada air yang mengalir sama sekali di sungai kota itu. Hingga muncul seorang penduduk yang bilang jika sungai di desa mereka emang udah cukup lama mengering. Walau begitu, si penduduk tetap menjamu Ellen dan yang lainnya dan juga memberi minuman dengan sisa air yang ia punya. Ia pun mulai bercerita kalau 1 bulan lalu danau besar yang adalah sumber air yang mengalir ke desa mereka tiba-tiba aja mengering. Dan yang anehnya, bahkan setelah hujan lebat, danau itu tetap aja kering. Mendengar cerita itu, para eksorsis pun berencana menyelidiki fenomena aneh tersebut. Mereka pun membagi dalam 2 kelompok. Bookman, Luffy, dan Crowry akan memeriksa danau, sedangkan Ellen bersama Lenale ditugaskan mencari informasi dari penduduk setempat. Ketiga eksorsis pun akhirnya tiba di danau dan melihat hanya ada sisa sedikit air di danau itu. Sementara Lenale diberitahu kalau di desa itu hidup seorang peramal yang bisa meramalkan masa depan. Tapi anehnya ia berhenti meramal pada 1 bulan lalu bersamaan fenomena kekeringan yang terjadi di sana. Kembali ke danau di mana ketiga eksorsis sedang diawasi oleh 2 pemuda yang bilang jika mereka akan membunuh mereka bertiga. Tapi si Bookman tiba-tiba bertingkah aneh dengan pergi dari tempat itu dan meminta Luffy juga Crowry yang meneruskan penyelidikan mereka. Sementara di tempat Ellen dan Lenale, mereka lalu kedatangan tamu seorang gadis muda bernama Meilin yang ternyata adalah peramal yang diceritakan oleh penduduk tadi. Meilin berkata kalau kedatangannya ke sana karena mengkhawatirkan keadaan desa mereka karena kekeringan yang terjadi. Lenale pun menjawab kalau ia emang peramal, kenapa Meilin gak meramalkan penyebab dari kekeringan itu. Tapi ternyata Meilin gak bisa meramal lagi karena sebulan lalu ia bersama kakeknya udah membuang bola kristal yang biasa Meilin pakai meramal ke dalam danau. Dari cerita itu, Lenale pun menyimpulkan kalau bola kristal itu adalah inosen yang menyebabkan fenomena kekeringan di desa mereka. Lenale pun bertanya apa alasannya Meilin membuang bola kristal itu, tapi sebelum Meilin menjawab, tempat mereka tahu-tahu diserang oleh para Akuma. Lenale lalu memberikan pakaiannya pada Meilin sementara ia berganti memakai seragam eksorsis. Tapi Meilin yang melihat lambang di seragam itu tiba-tiba terlihat sangat ketakutan dan kemudian melarikan diri. Lenale mencoba mengejar si gadis peramal tapi Meilin kemudian tertangkap oleh seekor Akuma berbentuk naga. Lenale mencoba menyelamatkan Meilin tapi ia gagal hingga Meilin dibawa oleh Akuma itu. Sementara di tempat lain tampak kakek Meilin yang sedang mencari keberadaan cucunya. Ia pun kemudian ditemui oleh Bookman yang katanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Shin lalu kembali ke danau di mana Luffy dan Crowry mulai menyelam tapi kedua pemuda tadi yang ternyata adalah Akuma kembali membawa banyak Akuma lainnya. Luffy dan Crowry yang berenang ke dasar danau pun melihat jika ada pusaran air yang cukup besar hingga keduanya memutuskan untuk kembali ke permukaan. Tapi ternyata para Akuma udah menunggu keduanya dan langsung menyerang membuat Luffy dan Crowry terpaksa harus menyelam lagi. Hingga keduanya pun lalu melihat jika ada sebuah cahaya di tengah pusaran air tadi. Bersamaan dengan itu, si Akuma naga membawa Meilin ke danau itu juga. Bookman yang udah selesai menanyai kakek Meilin pun lalu menemui Ellen dan Lenale dan berkata jika mereka berdua harus segera menyelamatkan nyawa sang peramal. Sementara di danau, Luffy lalu memanjangkan inosennya dan memulai pertarungan bersama Crowry. Mereka bisa menghancurkan beberapa Akuma level 1 tapi kemudian keduanya diserang oleh Akuma level 2. Menggunakan semburan apinya, beruntung Luffy dan Crowry masih bisa menyelamatkan diri. Keduanya lalu melihat Akuma naga datang sambil membawa seseorang di tangannya. Bersamaan dengan itu, Ellen dan Lenale yang mengejar Meilin udah mulai mendekati si Akuma naga. Tapi sang Akuma lalu menjatuhkan Meilin ke dalam pusaran air yang ternyata para Akuma ini menyuruh Meilin mengambil inosennya karena mereka nggak bisa memasuki pusaran air tersebut. Tapi sebelum jatuh ke dalam danau, Meilin berteriak membuat inosennya aktif dan mengeluarkan cahaya putih yang membuat Meilin terpental.
Beruntung dengan sigap Lenale langsung menangkapnya. Sementara bola kristal milik Meilin terus aja menyerap air dari dalam danau. Salah satu Akuma langsung mencoba mengambil Inosen tersebut, tapi ia sama sekali nggak bisa menyentuhnya. Dan di sini terbongkar kenapa Meilin sampai membuang Inosennya sendiri. Karena pada 1 bulan yang lalu ia mendapat penglihatan masa depannya sendiri, di mana saat itu Meilin yang terlihat udah menjadi seorang eksorsis menyaksikan semua eksorsis tewas di hadapannya. Tapi Lenale bisa meyakinkan Meilin untuk menjalani hidupnya walau masa depan yang mengerikan udah menantinya. Bersamaan dengan itu, Inosen milik Meilin terus mengamuk dan menciptakan pusaran air yang semakin membesar. Melihat itu, Lenale dan Meilin pun lalu mendekati Inosen tersebut dan berhasil tiba di hadapannya. Meilin yang semangatnya udah kembali lalu berkata pada Lenale jika ia belum melihat seluruh masa depannya dan mungkin aja masih ada harapan untuk mereka. Meilin pun lalu menyentuh Inosennya dan membuat semua air yang udah diserap oleh Inosen tersebut kembali keluar dan menimpa salah satu Akuma level 2. Karena kejadian itu, air pun kembali mengalir ke desa mereka dan fenomena kekeringan pun bisa diatasi. Sementara di tempat lain, si Akuma naga yang masih hidup melaporkan kejadian itu pada Lulubel, membuat Lulubel membunuh si naga karena kegagalannya. Lulubel lalu melaporkan hal itu pada Hakusaku, dan si Hakusaku pun memerintahkan Lulubel untuk mencari tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh Meilin. Setelah mendapatkan perintah itu, Lulubel nggak sengaja menjatuhkan kalung lonceng miliknya. Tapi saat si pelayan akan memasangkannya kembali, Lulubel bilang ia udah nggak mau lagi memakai kalung itu, karena katanya kalung itu bukanlah dari Hakusaku. Lulubel pun memberikan kalung itu pada si pelayan, membuat pelayan itu menjadi sangat senang. Hingga kemudian Lulubel mengutus pelayannya itu untuk mengawasi Meilin. Sementara di tempat para eksorsis, Meilin yang udah resmi menjadi salah satu dari mereka, lalu diberitahu Lenale jika akan ada Finder yang datang untuk mengawal Meilin sampai ke markas besar. Tapi sebelum pergi, Meilin melihat gambaran masa depan di Inosennya jika akan ada Akuma yang muncul dan menyerang warga desa, membuat Meilin dan Lenale bergegas memperingatkan para penduduk. Dan bener aja, begitu tiba di sana, satu Akuma muncul dan Lenale pun langsung menghancurkannya. Si pelayan yang ternyata melihat kejadian itu lalu bilang kalau Inosen Meilin akan merepotkan mereka, dan ia pun berencana merebut Inosen itu sebelum benar-benar menjadi sebuah senjata. Sampai pada saat Meilin sedang sendirian di rumahnya, si pelayan yang menyamar jadi salah satu penduduk pun mendatanginya dan meminta bantuan Meilin untuk meramalkan masa depan tuannya yang katanya sedang sakit parah. Saat si pelayan akan membawa Meilin pergi bersamanya, tiba-tiba Lenale datang membuat pelayan itu melarikan diri. Tapi Meilin yang merasa kasihan pada pelayan tadi dan nggak mencurigainya, berniat pergi ke tempat si pelayan yang tadi udah sempat memberitahukan alamatnya kepada Meilin. Dan mendengar itu, Lenale pun berkata jika ia akan menemani Meilin. Sementara si pelayan yang mengira kalau rencananya gagal berkata kalau ia harus mencari cara lain. Ia yang gak sengaja melihat bayangannya sendiri di air pun lalu mengingat masa lalunya saat masih menjadi manusia. Yang ternyata si pelayan ini dulunya adalah seorang putri raja. Sang putri yang baik hati pun memiliki seorang pelayan yang sangat ia sayangi tanpa memikirkan status mereka. Namun pada suatu hari pelayan kesayangannya itu mengalami sakit parah dan saat itulah Tuan Putri membuat kontrak dengan Hakusaku. Hingga tak lama Meilin dan Lenale pun udah tiba di sana. Si pelayan yang melihat Lenale pun auto menyerang, tapi berkat bantuan dari Inosen Meilin yang bisa melihat semua gerakan dari si pelayan membuat Lenale bisa menghindari semua serangan. Si pelayan pun lalu berubah wujud ke dalam bentuk Akumanya dan bisa mengenai Lenale hingga berhasil menjatuhkannya ke air. Tapi kemudian, Crowley dan Allen yang kebetulan sedang berpatroli di desa datang di hadapan si Akuma. Allen langsung menembak si pelayan, tapi nggak lama ia bisa bangkit dan menggunakan kekuatan anginnya membuat Allen dan Crowley terpental. Namun nggak diduga, Luffy lalu datang dan langsung menyerang si pelayan bertubi-tubi membuat Allen dan Crowley yang terlepas dari hembusan angin tadi pun ikut menyerang dan bisa menjatuhkan sang pelayan. Para eksorsis pun mencoba mendekati si pelayan yang terlihat udah nggak bergerak, tapi tiba-tiba Lulubel datang ke tempat itu dan menyelamatkan pelayannya. Lulubel lalu membawa si pelayan pergi karena katanya mereka udah mengetahui kekuatan dari Inosen milik Meilin. Setelah kejadian itu, Meilin yang melihat kalau ia sekarang menjadi incaran para Akuma pun memutuskan untuk pergi lebih cepat tanpa menunggu Finder yang akan menjemputnya. Sementara Lulubel lalu ditemui oleh Hakusaku yang memerintahkannya untuk menghancurkan Inosen milik Meilin. Tak hanya itu, Hakusaku pun memberikan banyak Akuma untuk membantu Lulubel dan dengan perintah tersebut, Lulubel pun lalu pergi dan meninggalkan pelayannya seorang diri.
Kembali pada para eksorsis, di mana dalam perjalanan Meilin kembali mendapatkan gambaran masa depan jika para eksorsis akan mengalami pertarungan yang mengerikan melawan Lulubelle. Dan setelah meramalkan itu, Meilin pun tiba-tiba tak sadarkan diri. Hingga keesokan harinya, para eksorsis pun memutuskan membawa Meilin menggunakan sebuah kereta kuda yang katanya mereka akan membawa si peramal ke markas eksorsis cabang Asia. Dalam perjalanan, mereka pun diserang oleh para Akuma, tapi lagi-lagi dengan ramalan Meilin, mereka berhasil mengatasi Akuma-Akuma itu. Namun Bookman mengetahui sebuah fakta yang katanya kekuatan Meilin itu seperti pisau bermata dua. Walau bisa membantu mereka, tapi Meilin sendiri akan kelelahan saat terus-terusan menggunakan kekuatannya itu. Dan bener aja, karena terus-terusan meramal masa depan untuk membuat mereka lolos dari serangan Akuma, Meilin pun akhirnya kembali tak sadarkan diri. Dan setelah Meilin pingsan, kereta kuda mereka pun akhirnya bisa dijatuhkan. Para Akuma lalu menciptakan pagar besi yang membuat para eksorsis terbagi menjadi dua kelompok. Luffy, Crowry, dan juga Bookman menyuruh Ellen membawa Meilin pergi bersama Lenale, sementara mereka akan bertarung dengan para Akuma. Tapi itu ternyata adalah sebuah jebakan karena kemudian Ellen dan Lenale yang membawa Meilin dihadang langsung oleh Lulubelle. Lenale dan Ellen terus bertarung dengan para Akuma sambil melindungi Meilin yang diincar oleh Lulubelle. Keduanya pun diserang habis-habisan dan terlihat nggak berdaya melawan Lulubelle bersama semua pasukannya. Tapi saat Lulubelle berniat menghabisi ketiganya, Meilin memaksakan dirinya dengan meramalkan serangan Lulubelle hingga Ellen dan Lenale pun bisa menghentikannya. Ellen yang berhasil menodongkan inosennya pada Lulubelle kemudian diserang oleh si pelayan yang tiba-tiba aja datang ke tempat itu. Ia pun menggunakan kekuatan anginnya menerbangkan ketiga eksorsis. Beruntung Crowry dan yang lainnya yang udah selesai dengan pertarungan mereka datang ke tempat itu juga. Melihat keadaan yang udah nggak imbang, si pelayan pun meminta Lulubelle untuk mundur, tapi Lulubelle yang udah mendapat perintah langsung dari Hakusaku bilang jika ia udah nggak bisa mundur lagi. Mendengar kata-kata tuannya itu, si pelayan pun menggunakan seluruh kekuatannya menyerang para eksorsis, dan akhirnya berhasil menjatuhkan bola kristal milik Meilin. Ellen yang melihat jika bolanya udah ada di tangan Lulubelle menyerang wanita itu. Tapi si pelayan melindungi Lulubelle dengan tubuhnya sendiri hingga akhirnya si pelayan pun tewas di tempat itu. Sementara Lulubelle yang berhasil melarikan diri pun lalu menghancurkan inosen milik Meilin dan setelahnya ia kembali didatangi oleh Hakusaku yang memuji keberhasilannya. Tapi saat Hakusaku mengajak Lulubelle kembali untuk melakukan misi baru, Lulubelle cuma terdiam dan seperti nggak mendengarkan kata-kata dari Hakusaku. Sementara Meilin yang gagal menjadi seorang eksorsis pun dibawa kembali ke desanya dan terlihat sangat terpukul. Hingga akhirnya kelima eksorsis melanjutkan misi mereka mencari General Cross dan part ini pun harus berakhir. Oke, datang lagi besok buat kelanjutan ceritanya. Dan karena videonya udah habis, gue gak undur-undur dan gak yakin movie pamit.